Ya, shalom. Halo. Ya, ada banyak pencobaan, ada banyak persoalan, ada juga mungkin intimidasi, ada juga mungkin kita diuji untuk tidak ikut ibadah. Bahkan mungkin kita juga bisa diajak untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah sebuah hal yang memang itu sebetulnya tantangan. Tadi Pak Nando ya. Pak Nando sudah bilang, kalau kita bertobat itu jangan tanggung-tanggung. Karena kalau tanggung-tanggung, Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Itu sudah pasti. Apa yang Pak Nando alami, saya juga saksikan, di mana suatu ketika mungkin cerita ini sampai juga kepada hal yang nyata, yang valid. Ada orang disembuhkan dari, dia sebetulnya sudah mati, harusnya sudah mati ya, sudah mati karena sudah ditaruh kain putih. Ada seorang hamba Tuhan, bukan saya yang doakan. Dia doakan, dia pegang tangannya, anak istrinya sudah nangis dan lain-lainnya ditutupin kain putih. Ya itu kejadian tahun berapa ya? 2011 atau 2012 begitulah. Waktu itu batu cincin masih laku-laku, sangat laku sekali. Itu yang saya ingat begitu ya. Dia ditutupin kain putih, namanya Pak Hasan. Nama dia Pak Hasan. Namanya Pak Hasan, ditutupin kain putih. Anaknya dari Bani Nebayot, lain-lain udah nangis, sudah apa. Hamba Tuhan itu berdoa. Orang Medan, dia doa. Dia pegang tangannya. Saya cuman memuji menyembah di dekat empang. Hidup lagi. Maksudnya napasnya ada, maksudnya sudah digituin, dia hidup, hanya tidak ada saksinya, sampai mengalami dia hidup 2 tahun, dia mabok-mabokan lagi, dia main cewek lagi, dia hidup ke dunia yang jahat lagi. 3 tahun kemudian, benar-benar game over. Sayang. Jadi sayang ya, sebuah pertobatan yang tidak dilandasi dengan sesuatu yang benar, di dalam kebenaran firman Tuhan, dia itu akan menjadi sia-sia. Tapi saya percaya terakhir ketika dia akan game over yang sesungguhnya, kami datang dan dia dilayani oleh gereja GSCA. Gerejanya masih ada supaya valid. Segala sesuatu itu harus valid. Kalau tidak valid nanti ada pembohongan, ada hoax. Dilayani dan setelah itu rumahnya, gubuknya dijual, tanahnya dijual, dia dilayani secara Kristen. Mungkin saat itu kami datang sudah nggak bisa buat apa-apa dia. Saya belum kenal sama Pak Gembala. Waduh, kalau kenal sama Pak Gembala ada untung juga gitu. Maksudnya bisa dia diterima Tuhan Yesus lagi. Tapi gereja itu layani dan saya juga sempat datang dalam keadaan terakhir dia mau game over seminggu atau apa, dia udah dalam keadaan yang nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya percaya mujizat Tuhan itu tetap ada bagi kita sampai saat ini. Amin. Makanya ketika kita diintimidasi oleh iblis, lawan intimidasi itu dengan firman Allah. Karena tidak ada lagi yang mampu melakukan intimidasi itu selain melawannya dengan firman Allah. Ada seorang nabi yang sangat hebat loh. Namanya Nabi Elia. Nabi ini sangat luar biasa. Bahkan dia bisa melakukan mujizat yang dahsyat. Bahkan dia juga bisa melawan Nabi Baal. Sampai Nabi Baalnya kalah lawan dia. Dia hanya just only one ya. Melawan Nabi Baal yang jumlahnya 300 atau 400. Takut saya salah, jadi saya bilang ratusan aja. Nabi Baal itu nabi-nabi penyembah berhala, yang menyembah Asitoret, yang menyembah dewa Baal, yang menyembah dewa-dewa paganisme, yang menyembah dewa-dewa yang menjadi dewa sembahan bangsa Mesir, bangsa Het, bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah pada zaman itu. Dan Elia melawan nabi-nabi ini hanya seorang diri. Bayangkan, dia mampu melawan dan nabi-nabi itu kalah. Yang ratusan ini kalah dengan Elia, dan Elia bisa menyatakan mujizat itu dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Tetapi dia sebagai seorang nabi yang hebat sekalipun, ternyata Elia
bisa diintimidasi loh. Sampai dia mau bunuh diri. Waduh, bayangin ya. Seorang nabi yang hebat, ratusan nabi Baal kalah oleh dia. Nabi Baal itu nabi yang bisa buat sihir, buat mujizat. Tetapi melawan Elia tidak ada apa-apanya. Karena Nabi Elia adalah nabi yang dipakai oleh Allah, nabi yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia bisa mendatangkan mujizat dari langit dengan kuasa yang dahsyat, sehingga bangsa Israel pada saat itu kembali menyembah Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu yang menjadi kebanggaan dari Nabi Elia. Tetapi pada saat diintimidasi oleh seorang wanita yang jahat, namanya wanita ini Isabel. Isabel itu adalah istri daripada Raja Ahab. Yuk kita buka 1 Raja-Raja ayat 19. Lawan intimidasi iblis dengan firman Allah. Lawan intimidasi iblis dengan firman Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan ayat 1, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 2 dan selanjutnya. Kita melihat sebuah keadaan di mana nabi yang hebat ini, nabi yang luar biasa ini, nabi yang bisa buat mujizat, nabi yang mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi penyembah berhala, tetapi dia bisa diintimidasi oleh seorang wanita dan dia frustasi, putus asa, bahkan dia seakan-akan ingin mengakhiri hidupnya dan dia mau menyelesaikan hidupnya. Dan dia merasa dirinya tidak berguna di dalam melakukan pekerjaan pelayanan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita diintimidasi, syaratnya hanya satu: lawan dengan kuasa Allah. Sebab intimidasi itu jahat loh. Dia bisa mengingat otak kita untuk sesuatu yang jahat. Tidak ada yang baik, yang jahatnya masuk ke dalam hati kita, sehingga wajah seseorang yang baik sekalipun yang pernah berbuat baik, jika intimidasi setan itu sudah masuk ke dalam kita, kita bisa melihat dia menjadi jahat dan tidak baik. Tetapi firman Tuhan bisa mengubahnya dan membuat kita percaya kita akan mampu melawannya, kita akan mampu melakukannya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan firman Allah yang berkuasa untuk melakukannya. Saya baca ayat 1. Elia ke gunung Horeb. Horeb itu gunung Allah yang kudus ya. Horeb itu artinya gunung Allah yang kudus. Jadi di dalam Mazmur 15 dikatakan bahwa setiap orang yang tidak kudus tidak bisa menghadap ke gunung Allah yang kudus. Jadi Horeb ini adalah gunung Allah yang kudus. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan pelihara Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2, jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar
dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbalik pulang. Ya, sampai ayat 6 aja ya. Bagaimana nabi yang begitu hebat, nabi yang luar biasa, dia ingin menyelesaikan hidupnya, dia frustasi, dia tidak punya motivasi lagi untuk melayani, bahkan dia meninggalkan pelayanannya, bahkan dia takut dengan Isabel, bahkan dia berkata bahwa dia tidak berguna lagi bagi Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Karena Isabel ini adalah seorang yang berkuasa pada zaman itu, dan dia adalah seorang yang menjadi provokator, menjadi penghasut, menjadi tukang intimidasi. Sebelumnya ada cerita kebun anggur Nabot. Jadi Isabel ini punya kuasa itu meyekayasa. Apapun yang diyekayasa oleh dia, suaminya Ahab akan ikutin. Sehingga Ahab yang tadinya ada sedikit takut akan Tuhan, kalah oleh dia. Oleh sebab itu, kita harus melawan intimidasi apapun dengan firman Allah. Di sini sangat kuat sekali bahwa Elia itu ketakutan dengan Isabel. Sebetulnya Isabel kan wanita ya. Dia intimidasi. Hei Elia, katanya, engkau telah membunuh nabi-nabi Baal dengan pedang. Oleh sebab itu, jikalau nyawamu tidak sama dengan nabi-nabi yang kau bunuh, maka tidak puaslah hatiku. Itu kata Isabel. Dan Elia ketakutan. Sampai dia melarikan diri dari pelayanannya. Dia melarikan diri dari pelayanannya loh. Pelayanannya itu sebetulnya belum selesai. Jadi Elia itu belum selesai pelayanannya. Karena Elisa belum ditahbiskan menggantikan dia. Ada pelayanan yang harus dia selesaikan. Pada saat itu Israel masih dalam keadaan kelaparan. 3,5 tahun di tempat itu tidak ada hujan. Tidak ada makanan. Bahkan segala sesuatu yang paling berharga, yaitu air, di zaman itu nilainya lebih berharga mungkin daripada emas dan berlian. Dan Elia sebetulnya harus ada tugas. Satu tugas lagi yang harus dia selesaikan. Dia harus ke Lebanon, dia harus ke Damsyik, memberitakan tentang kuasa Allah, tentang Dunamos, tentang bagaimana Allah Israel sudah mengalahkan dewa-dewa Baal, sudah menghancurkan kuasa-kuasa Lucifer, sudah menghancurkan banyak sembahan-sembahan paganisme. Ia tidak melakukan itu. Dan ketika ia tidak melakukan itu, dia hanya berdiam diri ketika mendengar intimidasi dari Isabel. Makanya di ayat 4, kita buka ayat 4-nya, ini kata-kata Elia. Ini kata-kata Elia, Elia aja yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, bisa loh diintimidasi sama iblis. Bagaimana dengan kita? Saya sangat salut dengan Dipo itu, bukan berarti saya sebab kalau kita meninggikan itu tidak baik. Tetapi dia punya passion, dia punya spirit ketika diceritakan tentang sebuah wilayah yang akan diberitakan tentang Yesus, tentang ada jiwa yang mau didatengin, ada persekutuan doa, dia tuh antusiasnya itu, explosionnya itu meledak-ledak, sangat bagus, bagus sekali, sangat bagus. Cuman ketika saya sudah mempelajari adekku di po ini, saya harus lebih serius dalam berkata-kata kepada dia, karena segala sesuatu dipersembahkan buat Tuhan Yesus. Jadi saya harus ada di tempat itu dengan pemetaan, setelah itu sosialisasi, keamanan, security-nya, setelah itu gimana kalau ada persekutuan doa, jangan sampai kita digerebek, itu penting. Karena kalau kita tidak juga bijaksana dalam hal itu, kami memasuki wilayah-wilayah yang memang mayoritas itu semuanya itu Bani Debayot, Bani Kedar, saudara yang kami kasihi ya. Dan masuk ke wilayah itu harus ada izin keamanan. Dimana kalau izin keamanannya kami hanya doa saja, alangkah baiknya kalau kami diizinkan, silahkan. Nah kalau udah ada
sinyal lampu hijaunya seperti itu, baru bisa masuk. Karena kan di Indonesia kan kalau kita berdoa, apapun alasannya pasti diizinkan ya, Pak Nando ya. Karena doa kan beda, bukan kristenisasi ya. Doa itu memang mau doa, karena kita umat beragama, itu boleh doa. Nah setelah doa, selanjutnya Roh Kudus Tuhan yang akan menentukan kegerakan selanjutnya. Kita bicara lagi lanjutkan kepada kenapa Elia takut kepada Isabel. Kuasa Elia pada saat itu kalau dia melawan Isabel bisa atau tidak nih Pak Nando untuk melawan Isabel. Dia udah mengalahkan 350 Nabi Baal kalau tidak salah. Yang sakti-sakti, yang hebat-hebat. Dia hanya seorang diri. Nabi Baal itu kalah sama dia. Dan setelah Nabi Baal itu nabi yang diberi makan, diberi sembahan, diberi gaji, diberikan prioritas oleh Isabel, yang membuat bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi kepada Allah paganisme. Karena Elia tidak fokus kepada pelayanannya. Ingat ya, kalau seseorang yang tidak fokus kepada pelayanan Tuhan, tidak fokus kepada firman Tuhan, tidak fokus kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, dia akan terganggu oleh intimidasi. Intimidasinya di dalam ayat 4, minta tolong dibacain Pak Nando ya. Intimidasinya di ayat 2 dulu ya Pak Nando ya. Pak Nando ya, maaf ya Pak Nando. Ayat 2. Ayat 2 ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya pada Allah menghukum aku, bahkan lebih pagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi waktu itu ada Israel, kerajaan utara, ada Yehuda, kerajaan selatan. Itu berperang. Masing-masing rajanya itu berperang, jadi memperebutkan sebuah eksitansi, legitimasi bahwa siapakah yang benar di dalam kerajaan ini. Jadi Nabi Elia itu ada di tengah-tengah. Tetapi Nabi Elia tidak pernah diberitakan dia melayani kerajaan Yehuda. Dia lebih banyak melayani kerajaan Israel Utara, Samaria dan lain-lainnya. Dan ketika dia mendengar intimidasi dari Isabel, dia takut. Bahkan ia menyelamatkan dirinya dan pergi ke wilayah Yehuda. Ke wilayah Yehuda yang Tuhan tidak perintahkan dia ke sana. Kadang-kadang kita juga suka sombong dan tinggi hati. Kita mau masuk satu wilayah yang dimana wilayahnya ini bisa dimasukin, bisa diberitakan tentang kabar sukacita, tentang Tuhan Yesus. Nanti pas di sana kita digebukin. Pas di sana kita diusir. Pas di sana mungkin kita diacungkan senjata tajam, mungkin ya, atau mungkin diintimidasi atau dikatakan lain-lain. Oleh sebab itu, jikalau Tuhan yang tidak memerintahkan, jikalau Tuhan yang tidak menyuruh, jikalau Tuhan yang tidak membuat kita harus ke sana, jangan ke sana. Sebab itu akan bahaya. This is dangerous. Itu akan bahaya, Itu udah dialamin sama si yang kepalanya botak ini. Udah dialamin, masuk ke satu daerah yang dimana kita yang dimana bahasanya udah terintimidasi. Artinya memang tidak akan pernah bisa ke wilayah itu selain tangan Tuhan yang berkuasa mengubah wilayah itu. Jadi saya tidak boleh ceritakan wilayahnya karena ini juga cukup berbahaya. Tetapi Tuhan mengasihi setiap tempat yang ada dimanapun di Indonesia. Amin. Karena Tuhan mengasihi Indonesia seperti Tuhan Yesus mengasihi Israel. Amin. Jadi ketika kita tidak diperintahkan Tuhan, jangan. Kadang-kadang kita bandel. Apa yang tidak Tuhan perintahkan, kita main masuk aja, main terobos aja. Akhirnya
kita gagal total, Gatot itu gagal total, kecewa, dan kita bisa bermasalah. Kalau Nabi Elia itu sebetulnya nabi yang memang dipilih oleh Tuhan. Elia itu namanya artinya orang yang dekat dengan Allah. Panggilan Eli itu artinya orang yang dekat dengan Allah, yang bergaul dengan Allah dan hidup di dalam kebenaran. Tetapi kenapa dia bisa gagal fokus? Sehingga dia ke Yehuda yang seharusnya tidak ke situ. Kenapa dia bisa gagal fokus? Karena dia sudah diintimidasi oleh Isabel. Kita bisa takut kalau kita diintimidasi. Kita bisa gagal total di dalam pola pikir kita kalau kita udah diintimidasi, dan intimidasi itu masuk ke dalam tubuh jiwa roh kita. Jadi bahaya nggak intimidasi itu? Bahaya. Intimidasi itu bahasa Indonesianya fitnah, hasutan. Bahasa yang paling kejam lagi apa sih? Fitnah, hasutan, hoak, apalagi ya Ibu Ilmeda ya. Jadi intimidasi itu fitnah, hoak, hasutan. Ada bahasa yang jahat lagi, spoken toxic. Itu bahasa baru yang saya buat. Spoken toxic. Itu Holland speaking sedikit, ya. Jadi kalau Belanda kan bilang kalau mandi bayans, kalau makan eaten, kalau tidur kan slaven, kalau tidur ya, jadi kalau gitu ya kan, memang gitu ya. Jadi kalau dulu begitu, jadi spoken itu bahasa Holland itu artinya apa? Itu Jadi karena perkataan daripada Isabel ini sangat toksik sekali buat Elia. Dia terintimidasi, dia merasa terpukul, dia merasa semua kerjanya bagi Allah dan bagi bangsa Israel itu tidak ada gunanya karena ulah Isabel. Bagaimana melawan intimidasi dalam hidup kita? Itu penting. Intimidasi adalah sebuah tindakan yang bisa membuat kita bunuh diri loh. Di Jepang, gadis-gadis yang usia 25, 26 dikatakan tidak laku katanya. Padahal cantik dan lain-lain. Nggak laku sama pria dan lain-lain. Mereka terintimidasi loh oleh kata-kata itu, dipikirkan hidup bukan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran itu membuat mereka ada di diskotik atau di hal-hal yang jahat, yang gelap, sehingga ketika merasa intimidasi itu masuk ke jiwa mereka bunuh diri loh. Di Jepang ya. Jadi intimidasi itu bisa membuat kita ini, botak, lu tuh jelek, lu tuh nggak bisa masuk ke wilayah itu, lu kan sekolahnya SD, mana ada sih orang SD bisa berkomunikasi dengan SMA, kan bisa intimidasi. Tetapi ketika intimidasi itu masuk ke dalam hidup saya percaya hanya kuasa Allah, hanya roh Allah, hanya firman Allah yang bisa membuat kita melawannya. Amin. Ya. Jadi nabi yang begitu hebat saja, nabi yang luar biasa aja diintimidasi, mau bunuh diri. Bagaimana dengan kita? Lawan intimidasi itu dengan firman Allah. Firman Allah berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah itu berkuasa mengubah si kepala gundul ini yang tadinya jelek dan tidak layak di hadapan Tuhan, di hadapan siapapun, tetapi Tuhan layakkan. Karena ada sesuatu kerinduan, passion untuk Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tuhan, Engkau baik bagi saya. Tuhan, Engkau bisa mengubah sesuatu yang tidak ada manfaatnya menjadi bermanfaat ketika Engkau melakukannya. Jadi lawan intimidasi itu dengan firman Allah. Efesus 6 ayat 12. Yuk kita buka yuk. Ini kita lawannya pakai ini, jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau pakai kekuatan kita sendiri bahaya. Kita bisa Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 kita lawan dengan ini. Efesus 6 ayat 12 ayat 13 sampai dengan 14. Setelah itu firman Tuhan, kita naikkan satu lagu, kembalikan kepada Bapak Gembala. Efesus 6 ayat 12.
dan 13, 14, 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Pak Nando minta tolong dibacakan dulu ya, Pak Nando. Pak Ando ya, maaf. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah semua perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbajukan jirah keadilan. Ayat 15, Pak Ando. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini yang bisa melawan intimidasi kita terhadap intimidasi setan, terhadap intimidasi iblis. Si Gundul maksudnya selalu bercerita apa adanya karena Tuhan terlalu baik bagi saya. Iya, saya maksudnya. Nah, saya. Nama saya Gunawan. Gundul-gundul menawan. Maksudnya, ya. Jadi saya kadang-kadang melihat ada istri saya bilang gini loh, kan bilang gini, botak ya, udah nggak apa-apa, botak juga udah punya anak. Ya, maksudnya kan botak juga udah punya anak, nggak terlalu penting. Yang penting hatinya untuk Tuhan. Itu loh, hatinya untuk Tuhan. Jadi kalau kita ada intimidasi, lawan ya dengan firman Allah. Sebab kemampuan, kekuatan kita nggak mampu. Tadi itu yang tentang gadis-gadis Jepang bunuh diri karena terintimidasi oleh perkataannya, sehingga dia seakan-akan menjadi gadis yang tidak berguna, sehingga dia mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak ada gunanya. Padahal dia adalah orang-orang yang hebat, artinya pintar, berpendidikan dan lain-lainnya. Tetapi dari semuanya itu kita juga bisa diintimidasi oleh setan. Misalnya kita ada yang ledekin, ada yang apa. Dulu saya kalau diledekin, botak loh, saya marah loh. Saya kalau diledekin, botak loh, saya marah loh dulu. Tapi saat-saat ini enggak, karena saya merasa kadang waktu kita diledekin, kita sedang ngelatih. Sedang ngelatih apa? Ngelatih jasmani dan rohani kita lulus enggak dari ujian untuk supaya kita enggak terpengaruh oleh hal-hal yang begitu. Jadi ini penting. Karena kalau kita sudah terintimidasi oleh iblis atau oleh setan, itu akan berbahaya. Karena tidak ada yang akan mampu melawan kondisi itu selain firman Allah. Logos, selain firman Tuhan. Sebab yang lainnya itu tidak akan mampu menolong kita. Selain firman Tuhan yang tadi ada di ayat Efesus 6 ayat 12 sampai 17. Kalau ada waktu, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti dibaca ayat itu, Efesus 6 ayat 12. Di situ diceritakan seperti fiturnya tentara Romawi itu. Ada ketopong keselamatan, ada kasut, ada tali, ada pedang roh, ada lain-lainnya. Itu satu paket tentang pelindungan jasmani dan juga satu paket tentang pelindungan kerohanian di dalam Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Lawan intimidasi iblis dengan firman Allah. Karena firman Allah itu yang akan mampu menolong, yang akan mampu mengantisipasi, yang akan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga intimidasi itu tidak hidup dalam kehidupan kita. Sebab kalau intimidasi itu hidup dalam kehidupan kita, dia bahaya. Dia akan sangat bahaya, dan itu akan membuat kita meninggalkan Tuhan loh.
Kalau kita sudah kalah dan diintimidasi oleh setan, kita bisa ninggalin Tuhan loh. Tetapi sekali-kali pun kita jangan kalah oleh intimidasi dari si iblis, lawan dengan firman Allah supaya kita tetap bisa tegak memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Sebab ada banyak yang bisa dilakukan Tuhan di dalam hidup kita, baik di dalam keluarga, di dalam sosialisasi, di dalam masyarakat, dimanapun. Tetapi jangan kalah dengan intimidasi apapun. Pegang firman Tuhan dalam hidup kita selanjutnya untuk kita melakukannya. Saya mau menyanyikan sebuah lagu.